Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Bangkitnya istri yang tersakiti, bagian 22. Aku akan membuat ajal ibu cepat datang. Anggap saja ini adalah tanggung jawab terakhirnya sebagai orang tua. Toh, selama hidup aku sudah menyenangkannya bukan? Batin Dikta dengan serangkaian rencana jahat di dalam kepalanya. Oh, Dikta kau rupanya sudah benar-benar gila. Aku gila? Ya, aku nyatanya memang sudah gila. Dikta pun tergelak sendirian di koridor rumah sakit yang sepi itu. Malam harinya. Halo, Bu. Kata dokter ibu terkena stroke. Daripada ibu menyusahkan aku, lebih baik ibu pergi dan sejahterakan anakmu ini. Ucap Dikta pelan, sambil menutup aliran oksigen dan juga menghentikan jalannya infus water. Dalam sepersekian detik raga Vilma pun kejang-kejang. Layar monitor yang menunjukkan kerja jantungnya tak lama pun berbunyi nyaring. Seketika Dikta kembali membuka aliran oksigen dan juga infus seperti semula. Namun hal itu tak mengubah keadaan Vilma yang kini sudah tak bernyawa. Ibu! Teriak Dikta. Ia menekan tombol merah, dan para tim dokter pun bergegas masuk ke dalam ruangan khusus ini. Maaf, Tuan. Pasien sudah pergi, ucap sang dokter setelah memeriksa keadaan Vilma. Ibu. Dikta kembali menghambur, ketika dokter melipat tangan Vilma di atas dadanya. Terima kasih, Bu, terima kasih, bisik Dikta. Sementara itu di tempat lain. Anak buah Barka tergopoh-gopoh menghampirinya, yang berada di sebuah ruangan rahasia para kasino miliknya. Barka yang mengenakan piyama tidur berbahan sutra itu, terlihat tengah berjoget dengan segelas bajigur di tangannya. Beberapa wanita cantik dengan pakaian kurang bahan, tentu saja menemani pria itu berpesta sejak beberapa jam yang lalu. Pria itu menoleh dengan muka masam ke arah anak buahnya yang menunduk takut. Ada kabar apa sehingga kalian berani menggangguku? Hardik Barka kesal. Maaf Tuan, saya melaporkan keadaan Sandra yang telah sadarkan diri, jelas sang anak buah. Barka pun tersenyum lebar bak Joker, seraya melambaikan tangan tanda mengusir para wanita bayarannya ini. Tanpa ia sadari, jika komplotan Leo hampir sampai, untuk menjemput wanitanya yang Barka bawa kabur hingga ke negara ini. Ia pikir Leo hanya jagoan kandang, nyatanya Barka salah besar. Leo memiliki sekutu dimanapun ia menginjakkan kakinya. Seperti saat ini, Leo telah berhasil mengajak geng Triad, yang cukup menguasai daerah itu agar rencana berjalan dengan mulus. Leo bukan hanya akan mengambil kembali wanitanya, tapi juga akan menghancurkan Barka dan klan mafianya untuk selamanya. Sementara itu di dalam sebuah kamar mewah. Kedua mata Nadia perlahan membuka. Sebenarnya dia sudah sadar, tapi pura-pura pingsan karena Nadia perlu menstabilkan tenaganya lagi. Kaki tangannya terikat tetapi lakban pada mulutnya telah dibuka. Sebenarnya tempat apa ini? Batinnya bertanya. Akan tetapi, sebuah kamar dengan penerangan temaram, yang justru pertama kali nampak di penglihatannya. Tak lama kemudian, suara derap langkah kaki terdengar. Barka dengan mulut yang meracau nampak bahagia. Akhirnya malam ini aku akan menikmati tubuh wanita milikmu, Leon. Hahaha. Tawanya menggelegar di sepanjang koridor. Sehingga Nadia pun dapat mendengarnya dari dalam kamar. Pria itu, apakah dia yang bernama Barka? Batin Nadia tegang, bohong kalau dia tak merasakan takut. Tentu saja, karena seumur hidupnya orang jahat yang Nadia hadapi hanyalah Vilma dan Dikta. Derap langkah kaki Barka semakin terdengar jelas dan mendekat. Nadia seketika merasakan gemetar di seluruh tubuhnya. Tidak, jangan takut Nadia, kamu tidak boleh takut. Jika Leo belum menemukanmu maka kau harus bisa menyelamatkan dirimu sendiri, kau tidak boleh mati Nadia. Atau Leo akan mengejarmu ke alam baka, batin Nadia menyemangati dirinya sendiri agar berani. Klek! Pria gagah itu membuka pintu, lalu daun pintu terbuka seluruhnya. Menampilkan siluet tubuh pria tinggi. Klik! Cahaya menguar dari lampu kamar sehingga ruangan itu kini terang benderang. Maka jelaslah semua, di mana Nadia kini tengah berbaring sambil berusaha menyesuaikan penglihatannya.
tepatnya di sebuah tempat tidur yang sangat mewah berukuran king size. Barka dengan seringai sinis yang kedua matanya mendelik, ketika ia melihat penampakan langsung lelaki gagah yang berdiri di hadapannya kini. Ah, jerit Nadia, ketika pria itu mendaratkan sebuah tamparan di wajahnya. Hingga terdapat robekan kecil di pinggir bibirnya yang mengeluarkan darah. Barka kembali menyeringai seram, pandangannya tak lepas dari wajah cantik di hadapannya ini. Dasar pria gila, lepaskan aku. Hardik Nadia dengan nada penuh amarah. Cih, melepasmu? Barka mendekat dan langsung mencengkeram rahang Nadia dengan kencang. Kau ini, sudah tidak berdaya saja masih so galak. Barka semakin mendekatkan wajahnya sehingga Nadia pun bergerak mundur karena jijik. Nadia terkesiap menahan napas, dirinya tidak akan sanggup bila ada pria lain yang melecehkannya. Ia takkan sanggup menampakkan wajahnya di hadapan Leo. Pria itu memundurkan tubuhnya, lalu menyentuh kaki Nadia. Hentikan, pria brengsek. Seandainya saja kedua kakinya tidak terikat, tentu Nadia sudah menendang wajah Barka yang kejam. Kalau kau memang jantan dan berani, maka lepaskan ikatan tangan dan kakiku dasar pria lemah. Teriak Nadia dengan gejolak amarah yang hampir meledak dari ubun-ubunnya. Lemah kau bilang? Barka yang kesal karena dikata lemah itu menekan kaki Nadia dengan cengkeraman tangannya. Nadia pun sontak mengeratkan giginya menahan linu. Ia tidak akan berteriak, yang mana akan membuat pria gila di hadapannya ini kegirangan. Iya, kau kan memang lemah dan payah. Kau bahkan harus menghadapi wanita sepertiku saja harus dalam keadaan terikat. Apa kau tak malu, hah? Tukas Nadia menyerang sisi egoisme pria di hadapannya ini. Menangkapku yang seorang wanita ini saja, kau harus menggunakan cara licik dengan tenaga orang lain. Apa namanya kalau bukan lemah, ucap Nadia dengan aksen lambat pada akhir kalimatnya, demi merendahkan harga diri sang mafia di hadapannya ini. Nadia berusaha menyingkirkan rasa takutnya. Kau, jangan memaksaku berbuat lebih kasar. Sergah Barka dengan penuh emosi. Nadia kembali merasakan sakit di tubuhnya, karena Barka mencekik lehernya. Akan tetapi Nadia tetap bertahan agar tidak terlihat lemah. Lalu, kalau bukan lemah apa dong? Tanya Nadia sengaja menyerang mental dari pria yang terkenal kejam dan penggila wanita ini. Wanita ini, bagaimana dia bisa mendiskriminasiku hanya dengan tatapan matanya itu? Batin Barka, yang melihat aura berbeda dari Nadia. Dan hal itu seketika membuat geloranya semakin menggebu. Kau memang wanita berbeda, kau spesial, batin Barka lagi tersenyum smirk. Kalau kau memang jantan, hadapi aku secara bebas. Tunjukkan apa yang kau miliki. Tantang Nadia sengaja. Karena ia harus berani menghadapi pria yang nampak terobsesi padanya ini. Kau ini, bagaimana bisa menggilai diriku sampai seperti ini? Sarkas Nadia, ketika Barka tengah membuka ikatan pada tangannya. Pria itu telah mabuk oleh wangi yang menguar dari tubuh Nadia. Sesekali Barka terlihat mencium rambut Nadia. Menjijikan, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Batin Nadia. Pada akhirnya, kedua tangan Nadia sudah terbebas dari tambang yang mengikatnya tadi. Sementara itu mata pria di atasnya ini telah berkabut. Kembali keluar bangunan, di mana komplotan Leo sudah menyerbu tanpa tercium oleh Barka dan anak buahnya. Berapa banyak penjaga di sana? Bisik Leo sambil waspada. Menurut pantauan kami sekitar 20 orang dan mereka semua bersenjata, sahut Blue pelan. Baiklah, bawa orang-orang kita masuk dan serang mereka dengan cepat. Aku sendiri yang akan menghajar si Barka keparat itu, titah Leo seraya menyiapkan amunisi dengan mengisi ulang peluru pada pistolnya. Lalu menyematkan pisau berukuran sedang di kedua pinggangnya. Siap, Tuan. Ucap Black dengan pistol dan juga trisula yang terselip di pinggangnya. Kami akan melindungimu. Black pun maju dengan pistol di dalam genggamannya. Dor, 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 dor. Tembakan saling bersahutan melesatkan peluru, membuat Black dan Leo berguling lalu bersembunyi di balik meja. Keadaan yang ricuh semakin rusuh, dengan para pengunjung kasino yang seketika berlarian panik. Blue memanfaatkan momen ini, sengaja untuk mengecoh mereka untuk menghabiskan amunisi musuh. Dor, bug. Seorang jatuh terkena tembakan dari Leo,
Dirinya segera lari semakin dalam mencari ruangan di mana Nadia disekap. Seorang pria menghadangnya, sementara pistolnya hanya tersisa satu peluru. Pria yang menghadang segera menekan pelatuk, tek. Ternyata pelurunya telah habis, ia pun berteriak hendak maju menyerang. Dor! Kepala musuh di hadapannya berlubang, lalu Leo bersembunyi dan kembali peluru pada senjatanya. Leo terus berlari menyusuri setiap ruangan, mencari musuh utama juga wanitanya. Sementara di dalam kamar, Nadia berusaha menahan jijik dengan berpura-pura merayu Barka, hingga pria itu mengeluarkan racauan dari mulutnya. Nah, begini kan lebih baik. Bahkan, kau bisa menikmati tubuhku ini. Bukankah kau sangat menyukainya? Ucap Nadia dengan tangan yang terus menggerayangi Barka. Barka pun terhanyut dan lengah karena buayan yang Nadia lakukan padanya, apalagi pria itu juga setengah mabuk. Nadia mendorong Barka, agar wanita ini dekat dengan barang-barang pribadinya. Hingga mafia dapat meraih benda itu dari dalam tas. Nadia pun akan mempraktekkan apa yang sempat Red ajarkan padanya, dalam jurus menyelamatkan diri dari lelaki hidung belang. Pria mesum, pantas mati. Itulah slogan yang dikatakan Red padanya. Jangan beri ampun pada laki-laki yang tak bisa menghargai perempuan, hingga ia lupa dari mana asal ia lahir ke dunia. Hingga kesempatan itu pun tiba, dan Nadia mengerahkan tangannya cepat ke area bawah kepala Barka. Jab! Aak! Barka memegangi lehernya yang terasa panas karena telah tertusuk sesuatu, hingga tak lama kemudian tubuhnya tersungkur dan mengejang. Para akhirnya Barka pun meregang nyawa seperti saudaranya, Roberto. Setelah melihat penjahat itu mati terkapar dengan saos yang keluar dari mata, hidung dan juga telinganya. Kini, giliran Nadia merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Air matanya seketika luruh seiring tubuhnya yang juga jatuh bersimpuh. Aku sudah membunuh orang dengan kedua tanganku, gumam Nadia lirih seraya melihat kedua telapak tangannya. Semua kejadian ini, perlahan telah membuat dirinya menjadi orang yang berkepribadian lain. Lebih kuat dan berani tanpa takut mati. Apakah karena memang dirinya pernah mencoba untuk mati dan gagal? Sebentar lagi pasti akan ada yang datang, tentu saja para anak buahmu yang bodoh itu. Aku akan menghabisi mereka satu persatu, kau pikir aku akan takut? Tidak, aku tidak akan takut. Nadia justru kini meneriaki Barka yang telah mati. Nadia kembali menghapus kasar air matanya, ia pun gegas keluar dengan berlari. Nadia berlarian di lantai marmer dengan kaki tanpa alas. Sepasang mata indahnya menelisik setiap arah, mencari jalur untuk turun. Hingga tiba-tiba, sebuah tangan yang kekar membekapnya masuk ke dalam sebuah ruangan gelap. Brak! Pintu ditutup. Klik! Lampu dalam ruangan kecil itu pun menyala. Meskipun redup tapi dapat menampakkan satu wajah, yang sejak tadi sangat ia harapkan untuk kehadirannya. Terutama ketika tangan si busuk Barka menyentuhnya. Leo, lirih Nadia dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Maafkan aku, sayang. Aku terlalu lambat menjemputmu, lirih Leo, seraya menarik tubuh bergetar itu ke dalam rengkuhannya. Leo, kenapa kau lama sekali? Kupikir kau tidak lagi peduli padaku. Omel Nadia sambil memukuli dada bidang suaminya dengan pukulan lemah. Itu tidak mungkin, sungguh maafkan aku. Leo berulang kali meminta maaf, kemudian mendekap Nadia sambil melabuhkan kecupan pada ujung kepala istrinya itu. Nadia mendadak rapuh di hadapan lelakinya. Dia yang tadi sok kuat dan berani, kini bergetar hebat dalam isak tangisnya. Ia tenggelam di dada bidang itu, menelusupkan rasa rendah dirinya. Pria itu menyentuh tubuhku dan aku tidak bisa menjaga diriku dari sentuhannya. Nadia terisak semakin kencang dan mengeratkan pelukannya. Tenanglah, aku akan meledakkan kepala pria itu. Leo pun hendak melepaskan pelukannya, akan tetapi Nadia langsung menahan lengannya. Jangan. Nadia menahan pinggang Leo dengan melingkarkan kedua tangannya di sana, karena Leo ingin menghabisi Barka yang kini tak bernyawa. Aku sudah menghabisinya. Ucap Nadia yang mana hal itu membuat Leo kaget dan mencengkeram bahu istrinya. Tatapan Leo penuh tanda tanya. Bagaimana bisa? Apa yang kau lakukan padanya? Cecar Leo. Aku menggunakan senjata jarum kematian milik Red,
Yang mana jarum itu beracun dan harus tepat menyerang titik syaraf agar dapat meledakkannya. Jelas Nadia takut-takut. Red memberikannya padamu atau kau? Aku, mencurinya. Red pasti marah padaku, jawab Nadia kembali menangis. Bersambung.